semua yang hadir pada kesempatan sore ini, terima kasih. Mohon maaf kalau saya tadi agak telat, saya nggak tahu kalau saya tanda tangan. Jadi harus ada kegiatan dulu yang kira-kira saya akan langsung saja materi nanti biar di bagikan ke teman-teman. Saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini KPU sedang menyiapkan tahapan penyelenggaraan pilkada. Mungkin sebagian kita masih bertanya-tanya, loh, ada pemilu lagi apa? Nah, memang ini baru dalam sejarah pemilu kita, keserentakan di tahun yang sama, di hari yang sama, hanya 2 hari yang berbeda, yaitu pemilu nasional kemarin, Presiden, DPR, DPRD, Provinsi Kabupaten, DPD dilakukan di tanggal 14 Februari kemarin, dan nanti tanggal 27 November kita akan pilkada serentak. Secara substansi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, ini ya keserentakan yang sama, hanya 1 hari itu, dan rumusnya harusnya lebih cepat karena tidak terlalu banyak surat suara yang dihitung, tidak banyak apa istilahnya calon dan seterusnya, paling banter 5. Trennya juga nggak terlalu banyak calon-calon kepala daerah. Bedanya nanti dalam pelaksanaan pilkada, TPS kita yang dulu isinya maksimal 300, besok kita isi maksimal 600. Jadi akan ada jumlah TPS yang berkurang karena jumlahnya itu digabung, kalau bisa 2 TPS jadi 1 TPS. Ini bagian dari efisiensi dan seterusnya juga. Karena pilkada kita ini salah satu targetnya adalah soal keserentakan, soal efisiensi, dan soal pelantikan serta. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan terutama bagi teman-teman hukum, kan masih ada perkara yang belum selesai di Mahkamah Konstitusi. Saya baru dapat konfirmasi dari Mas Faiz, katanya ada 11 perkara yang hari ini atau pemilu kali ini, semua perkara yang ditindaklanjuti oleh kita karena memutuskan Mahkamah Konstitusi, 44 perkara itu semuanya tidak wajib dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi setelah tidak ditindaklanjuti. Artinya apa? Kalau tidak diwajibkan lapor ke mahkamah, pemahaman kita, maka ada kemungkinan argo baru pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari 44 kasus itu ada 11 yang daftar. Ya, kita buatkan diskusi dulu, biar kita sudah langsung bersiap ke pilkada. Ini tantangan kita yang susah dipahami bagi sebagian yang tidak berkulit di isu pemilu. Di saat kita sedang menyiapkan tahapan pilkada, sebenarnya tahapan pemilu serentak kemarin belum selesai. Maka 2 hari yang lalu, hari Senin, kami ini mau menetapkan kursi DPR RI, kursi DPD RI. Ternyata ada 1 dapil yang masih disoal, yaitu Banten 2. Sehingga kami tidak boleh menetapkan sampai bersih semua, tidak ada gugatan baru bisa. Nah, karena DPD-nya juga belum tahu kita ada gugatan apa enggak, dan kami memahami keserentakan 1 tarikan nafas, maka kami tidak tetapkan dulu keduanya, baik DPR RI maupun DPD, untuk perolehan kursi dan nama calon terpilihnya. Jadi pemilu kita belum ada hasil undangan yang ditetapkan untuk nama-nama yang terpilih, termasuk perolehan suara. Kalau tidak ada putusan lain-lain, kemudian ada PSU, kan harus dihitung lagi. Nah, paling tidak itu saja sudah membuat kita berkerudah soal betapa pemilu ini mengambil energi yang luar biasa, energi anak bangsa untuk menjadi penyelenggara, energi peserta, dan juga kita semua. Nah, selanjutnya kami ingin menyampaikan teman-teman sekalian bahwa KPU ini dalam pemahaman sederhana saya kira-kira begini: ngurusi pemilu, kalau kemudian ada yang menang belum tentu nyalain KPU, yang kalah pasti nyalain KPU. Nah, itu
Saya sih sering kalau ada teman-teman mulu saya bilang, saya pas suruh jadi KPU. Kan ini tidak diminta, tapi mereka daftar sendiri, kita ini daftar sendiri. Sudah tahu resiko jadi penyelenggara yang begitu. Termasuk kalau kita anaknya diberhentikan sama Mas Kris. Nah, belum lagi nanti disebut sama Pak Wadi. Saya ini dulu 5 tahun yang lalu anggota Bawaslu. Kemudian pernah 2 tahun jadi anggota DKPP. Jadi kira-kira ketika jadi KPU jadi kita terus, disidang terus. Dulu kita tidak. Ketok palu kan gagal kita, ketok palu kan. Nah sekarang termohon, teradu, tergugat, semuanya itu KPU. Karena kewenangan KPU yang sangat besar, maka semua pihak yang tidak puas punya jalan untuk melakukan gugatan. Apakah ada yang ke MK, apakah ada yang PT UNPN, bahkan saya mau cerita teman-teman sekalian, pendaftaran paslon Prabowo Gibran yang sudah kita ketok menang ini belum selesai di PT UN. Masih ada satu gugatan yang kita masih berjalan, yang salah satu tuntutannya ini ya soal untuk tidak dilantik dan seterusnya belum selesai. Jadi kami masih bersidang banyak hal terkait dengan pendaftaran capres kemarin. Nah, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita sinergiskan? Biar nanti ini kan pembicaranya banyak ya, nanti biar apa yang bisa kita sinergiskan dari sisi kampus dan seterusnya. Kalau nggak salah di undang-undang pemilu kemarin, kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 kalau nggak salah tahun 2023 terkait dengan kampanye di kampus. Ini kan isu yang lain. Itu putusan Mahkamah Konstitusi kalau saya nggak salah boleh dilakukan asal atas undangan pihak kampus dan tidak ada atribut. Nah untuk pilkada putusan mahkamah itu untuk pemilu Pak. Kalau dalam bahasa sederhana saya, kalau kampanye itu kan dilakukan oleh aktor yang melakukan kampanye, apakah penyelenggara kampanye, apakah panitia kampanye, apakah peserta pemilunya, pilkadanya gitu. Nah kalau dalam makna yang lain sebenarnya aktivitas ini kan mirip dengan sosialisasi. Bagi kita sangat penting sebenarnya kampus menjadi pihak yang mendapatkan informasi, pendidikan, sosialisasi tentang pemilu. Sama seperti kalau kita ditanya, apakah ASN, PNS boleh ikut kampanye? Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan boleh tapi pasif. Apa itu boleh tapi pasif? Tidak boleh mengekspresikan apapun, baik baju, simbol-simbol tangan misalnya. Tapi ASN ini kan orang yang boleh menggunakan hak pilih, maka mereka boleh untuk mendengarkan visi misi, mendengarkan gagasan dan asal pilih. Hanya memang untuk di kampus ini debat soal boleh dan tidaknya karena diatur di undang-undang nggak boleh ya Pak. Kemudian ada putusan itu dengan persyaratan tertentu jadi boleh. Artinya dengan syarat dan kondisi yang disesuaikan. Artinya apa teman-teman sekalian? Sinergi untuk menjawab seminar kali ini, sinergi mahasiswa, sinergi kampus dengan bernegara sangat penting. Kami sadar sesadar-sadarnya penyelenggara pemilu ini kita punya banyak sekali keterbatasan. Kalau kita ditanya apakah waktu kurang 24 jam, kita akan kurang harusnya. Kalau tidur kita sudah pasti kurang. Nah ini yang saya kira penting untuk KPU dibantu dan kita senang untuk bersinergi dengan semua pihak. Jadi tantangan pemilu kita sebenarnya karena sesuatu yang tadinya diecer. Pilkada ini dulu kan 2020 saya 270, sebelumnya berapa. Sekarang langsung 206 kabupaten kota di DKI sama provinsinya 1 Jogja 3 dilakukan serentak di hari yang sama. Jadi sama fokusnya dengan pilkada atau pemilu kemarin. Kemudian tantangan yang lain nanti bulan November, Desember itu biasanya banyak musim hujan,
Ini juga tantangan. Cuaca ekstrim dan seterusnya. Kan kemarin ramai banget isu mereka jet dan segala macam. Saya jelaskan. Tolong dijelaskan atau kasih opsi kami mana alat transportasi lain yang bisa menggantikan itu sebagai alat untuk menjangkau. Yang katakanlah disuruh mengelola pemilu, pilih satu. Nggak mau tahu tanggal 14 Februari suara-suara ada semua sampai ke semua TPS. Kalau tidak, habis kita. Kalau pemilunya nggak jadi serentak, ada risiko orang mencerda dan seterusnya. Tidak apa, kita jelaskan. Saking beratnya memang tugas di negara ini. Kemudian yang lain saya kira ya irisan tahapan tadi saya sampaikan. Kemudian logistik, ini masalah serius logistik ini. Termasuk sekarang ini. Kemarin juga kita sedang membahas bagaimana PKP kita segera terbit untuk pengaturan logistik. Dan yang lain adalah soal ANJ, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kami ini mau pilkada, Pak. Sudah mengurusi pemilu. Masih ada dong provinsi yang sekarang seleksi. Masih ada kabupaten kota yang sekarang belum seleksi, yaitu Lampung dengan seluruh kabupaten kotanya. Bayangkan nanti sekitar sebulan sampai seminggu sebelum pilkada, komisionernya adalah orang-orang baru. Orang-orang baru ini bisa orang lama yang satu periode kita pilih lagi atau benar-benar orang baru. Bayangkan, karena desain keserentakan seleksi yang belum disetujui yang kami ajukan lewat Perpu. Kalau Mas Wahdi sejak zaman saya seleksinya serentak. Kabupaten kota sehari pelantikannya selesai. Kami ini nyicil, Pak. Nyicil, jadi kalau Bawaslu datang KPU kan. Karena harinya yang bergantian. Nah ini saya kira tantangan-tantangan kita semua. Yang lain saya kira isu yang penting untuk kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman hukum ini penting terkait dengan yang paling akhir adalah putusan Mahkamah Agung terkait usia 30 tahun bagi calon gubernur, usia 25 tahun bagi calon bupati wali kota dan wakil, yang kemudian ditafsirkan itu sejak pelantikan putusan Mahkamah Agung. Biasanya dihitungnya sejak daftar. Nanti pendaftaran itu mulai tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus, jadi 3 hari aja. Setelah daftar ada proses perbaikan yang katakan Mas Faiz ini kalau mau nyalon, kalau ijazah ke luar negeri akan dicek kesetaraan dan seterusnya, diverifikasi dan seterusnya. Tanggal 22 September kita akan pastikan calon-calon yang mendaftar itu memenuhi syarat apa tidak, bisa mencalonkan tiga tidak. Nah, lantas pertanyaannya, kapankah orang dihitung 30 tahun, orang dihitung 25 tahun ketika mereka nyalon? Kita buka Undang-Undang Pasal 165 dijelaskan bahwa untuk persoalan MC pelantikan kepala daerah ini domainnya adalah di pemerintah, sehingga kita sedang berkomunikasi agar Perpres peraturan presiden mengatur soal kapan pelantikan, sehingga kalau ini diputuskan nanti tanggal berapa, saya tidak ada ngomong nih biar nggak jadi visi. Kalau sudah diputus nanti kita sampaikan ya kira-kira akhir Januari awal Februari, maka dari situlah dihitung kebenaran orang 30 tahun saat keserentakan pelantikan pertama. Itu pun kalau Mas Faiz di MK tidak mungkin putusan-putusan lain di tengah-tengah. Yang paling tantangan paling serius sekarang, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita ini sudah harus menjalankan aturan di saat pertandingan mulai, aturan baru muncul. Enggak kita TR salah, kita tidak lanjut juga salah. Kayak putusan kemarin soal usia capres, enggak kita tidak lanjut, salah juga. Kita tidak lanjut, bolak-balik di sidang juga. Itu yang saya bilang, yang menang di juga lain, yang kalahnya lain. Nah, saya kira itu beberapa hal yang menjadi tantangan semua. Dan nanti teman-teman sekalian,
Kami berharap partisipasi teman-teman kita dan sosial untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak ini. Insyaallah Indonesia ini ketika tahun 99, nah itu saat saya jadi santrinya Mas Kris, ramai otonomi daerah dan seterusnya. Semua orang khawatir pemilu kita 99 ini pemilu yang berbahaya dan konflik macam. Ya, tapi tidak seheboh yang dibayangkan. Artinya apa? Kita pernah mengalami situasi-situasi yang lebih menegangkan dari sekarang. Pilkada DKI zaman Pak Anies sama Pak Ahok, kita bisa melampaui itu. Pemilu 2019, kantor saya di Bawaslu waktu itu bisa rebut 3 hari orang buka puasa sahur di situ, akhirnya bersatu dalam pemerintahan. Kita punya dialektika sendiri mengelola republik ini. Jadi kita harus optimis bahwa pilkada kita akan bisa kita lampaui dengan baik. Kami minta dukungan, bantuan teman-teman sekalian dan sinergi dengan teman-teman mahasiswa pasti maka kita akan lakukan. Mohon maaf saya akhiri karena suara saya habis. Kita ini ngurusi suara pemilu, suaranya sampai habis. Bisa jadi PLT ketua ini ambulan-ambulan. Mohon maaf. Jadi terima kasih atas waktunya Mbak Rati, dan kita akan dengarkan para bicara yang lain. Materi yang kita bagikan, kita seminar, diskusi dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaannya Pak Afif sebelum ke yang lain, boleh nggak sih? Masih ada suaranya Pak Afif? Masih. Pak Afif tadi kan juga ada beberapa tantangan yang dijelaskan oleh Pak Afif, seperti jarak waktu yang terlalu dekat, kondisi cuaca, kemudian irisan tahapan pemilu dan juga pilkada. Cuma kalau kita melihat, nampaknya tantangan yang lebih besar adalah seperti money politik, kemudian juga beban kerja. Nanti sampaikan beban kerja cukup banyak di tahun ini begitu ya, dan juga kita mengenal ya selama ini politik di Tombol. Nah ini apakah sudah ada langkah antisipasinya dari KPU sendiri? Nanti Bawaslu juga akan saya tanya sih Pak Boban gitu. Kira-kira seperti apa Pak Afif? Iya, ini yang pas menjawab Pak Boban. Dulu saya waktu di Bawaslu itu kalau ada kejadian politik uang itu langsung gitu. Kalau sekarang dari urus Bawaslu aja. Berarti nggak ada kebijakan yang baru lagi dalam bentuk ini? Kalau dari sisi kebijakan pasti ada kayak konversi kayak apa biaya kampanye itu kan juga diatur. Kalau kemarin kalau nggak salah untuk pemilu maksimal tapi dikonversikan. Kalau dulu kan 60.000 dan seterusnya. Begini, ada dapat-dapat lainnya soal membabi kebijakan yang memihak dan seterusnya itu panjang sekali kajiannya. Kita pengalaman PSU kemarin itu luar biasa. Jadi karena selisih sedikit, maka orang mau melakukan apa untuk mendapatkan suara. Ini sama persis dengan teori politik uang. Semakin kecil daerah pemilihan konstituensi akan semakin besar pertarungan rebutan suara. Maka pilihan kepala desa kan memberikan sangat dekat. Tapi begitu dapil RI selama demokrasi ini tidak terlalu. Ya saya kira memang yang paling penting itu edukasi dan mitigasi. Karena penyakit kronis dan laten perennial yang selalu datang di saat pemilu, yang menjadi 3 isu biasanya menjadi isu yang sangat sensitif dan melalui pidana. 1 terkait dengan politik uang, 2 netralitas ASN, 3 adalah soal konflik atau isu sara dalam kampanye. Dan ini isu yang bisa membakar betul dalam radikalisasi. Nah 3 hal ini nggak bisa KPU sendirian, nggak bisa Bawaslu sendiri, harus semua. Ya bagaimana kalau kemudian peserta pemilunya gencar melakukan itu, penyelenggaranya nahan, nggak akan bisa. Harus sama-sama. Nah inilah pentingnya kita menggarisbawahi sinergitas, kebersamaan atau kolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan kampus. Terima kasih Pak. Kita terima kasih Pak Afifuddin atas pemaparannya. Selanjutnya, karena tadi Mbak Rati juga sudah senggol-senggol soal money politik, kita dengarkan paparan